الله سلام عليك ربي عجبني ودرني يا رسول الله سلام عليك ربي عجبني ودرني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجبني ودرني اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وحسن أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka 183 tengahnya wa ama amal syaati al-kubra. Yang terbatas pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ama amal syaati al-kubra. Al-quribatu wal iman bi usuliha ahli zaman lidzalika ونزل عيسى مريم عليه السلام وجود وخروج جبار له بين عين مؤمنا يضيء وجهه وبين عين كافر كافرا ويسود وجهه وطلوع الشمس من مغربها فيهلك له توبته وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا أو كسبت إيمانها خيرا وجوه الدجال الكذب العظيم 40 يوما وخرج الكعبة على يد الحبشة بعد موت عيسى عليه السلام رب القرآن عن صاحبه وصدوره ولا يبقى في الأرض آية وتعيده تنفذ روح كل مؤمن حتى لا يبقى إلى شر الناس يتهارجون أهل الخمر وعليهم يقول سعد في الحديث يقول سعد على حديث يقول الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih banyak tanda-tanda hari kiamat. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang tanda-tanda kiamat kecil. Ya, kita sudah pelajari tentang pertama apa? Tentang al-haraj wal maraj. Banyaknya percampuran laki-laki dan perempuan. Laki-laki sama perempuan sudah tidak ada rasa malu, campur aduk, ya, tidak ada pisah diri. Perempuannya masuk ke laki-laki, laki-laki masuk ke perempuan. Ya, udah nggak ada rasa malu, campur-campur laki dan perempuan, wal qatli dan banyaknya pembunuhan. Ya, pembunuhan makin banyak. Kemudian wa tahribil masajid, masjid makin mewah, ya makin cantik, ya watilul atraf, watilul itraf diusirnya ahli bait dari suatu tempat, ya keluarga Nabi diusir dari tempat, wa qatlihim dan banyaknya lagi pembunuhan kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda hari kiamat kecil.
Kemudian apa? Wa idhatus sholat. Sholat semakin hari semakin disia-siakan, banyak orang yang nggak sholat. Banyak orang nggak sholat, ini tanda hari yang kecil sudah terjadi di masyarakat. Tadi yang kita yang mau sholat Jumat, ya lihat jalanan masih banyak kesibukan orang-orang, ya yang mana mereka sibuk dengan kerja masing-masing, yang ojek sibuk dengan ojeknya, yang dagang dengan dagangannya, yang sopir taksi dan lainnya macam-macam. Di jalanan masih ramai, padahal sudah azan Jumat dikumandangkan. Sampai pulang demikian juga. Tadi ada sholat Jumatnya yang memang di tempat barat, ya lewat di Ekopark ramai, pulangnya ramai juga gitu. Itu ya orang otomatis ya. Ini idul sholat makin sia-siakan, udah tanda hari kiamat, tanda kecil. Ya makin banyak makin hari, makin banyak cuek sama sholat sia-siakan cuek ya. Dianggap wajib buat orang lain, buat saya wajib. Ya padahal katakan Pak, tidak nudiya li sholati ahli ladina amanu, yang mukmin, yang ada imannya pasti mau sholat Jumat. Ya, yang enggak peduli ya, berarti kan dipanggil sama Allah. Kalau nggak dipanggil sama Allah, ditakutkan dia bukan orang mukmin. Nauzubillah min dzalik. Wal amanah sia-siakan. Wahtinal kabair, banyak orang menghalalkan dosa besar. Dosa besar dihalalin, ya. Udah berani kok. Dulunya orang sama dosa kecil berani, tapi dari zaman orang dosa besar berani. Ya, kemudian apa? Akal riba, banyaknya orang makan riba, makan suap. Wa rusya, banyak orang makan suap. Ya, banyak orang makan suap. Wa tibal hawa, wa dzalika, dan banyak orang lagi ikut hawa nafsu. Wa dzalika adanya termasuk banyaknya perzinahan. Banyak perzinahan, zina dengan gampang dan mudah, karena di akhir zaman zina gampang. Kalau zaman dahulu zina susah, zina ya susah. Ada kayak sama pelacur orang, tapi zaman sekarang bukan pelacur mau berzina juga. Ya, jablay, apa jablay? Jablay maksudnya apa? Jarang dibelai. Ini namanya banyak, apa nggak dibelai? Nah itu. Jablay, ya, paham nggak? Ya kan berzina banyak, bukan hanya pelacur, masyarakat bisa berzina. Sebenarnya kan teman-teman sahabat, ya sama ibu berzina itu tanda-tanda hari kiamat, tanda kecil. Tapi jangan kita itu tanda kecil. Ya ini habis kecil habis tanda besar. Tanda besar habis ya kiamat kita. Ya tanda kecil udah kita alami. Nah sekarang kita akan mengalami akan masuk ke bab berikutnya tentang tanda-tanda hari kiamat besarnya. Nah, lanjutannya, wa amma amaratu saati al-kubra, dan adapun tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang kecil sudah kita alami. Dan kita lagi menuju tanda kiamat yang besar. Al-qaribatu, yang sebentar lagi bakal terjadi. Ini pengarang mengatakan al-qaribah, yang dekat, yang sebentar lagi bakal terjadi. Karena yang kecil udah kita alami semua. Kita alami semua dari mungkin dari 30 tahun lalu kita udah alami, 40 tahun kita alami. Nah ini yang sekarang yang akan kita alami adalah tanda hari kiamat besar. Mudah-mudahan sih kita minta Allah kita nggak ngalamin. Kita nggak ngalamin ya. Kita Allah wafatkan ya dalam keadaan apa husnul khatimah, tidak memenuhi tanda hari besar. Karena kalau kita ngalamin kita bakal bingung. Kenapa kan kita bingung kan? Ya. Wa amma amaratu saati al-kubra al-qaribatu, dan adapun tanda-tanda hari kiamat yang besar yang sebentar lagi terjadi, fa yajibul imanu bi husnilha bi akhir zaman. Wajib kita imani tentang akan terjadinya pada akhir zaman. Nah ini tidak termasuk beriman, tidak termasuk iman yang 6, tapi wajib kita imani bahwa tanda hari kiamat besar bakal terjadi. Kapan? Di akhir zaman, di akhir zaman. Nah sekarang kita udah akhir zaman. Berapa tahun lagi? Wallahu a'lam. Ya, berapa tahun lagi wallahu a'lam. Karena di akhir zaman waktu atau masa semakin cepat, terasa. Ya, teman-teman masuk tanda hari kiamat apa? Ya, taqarrubuz zaman makin cepat. Mana makin cepat apa? Gak terasa. Kita nih Jumat kemarin kumpul ke Jumat lagi. Ya, paham nggak? Jumat kan kita makan apa? Ketan. Tadi siang bagian minggu pulang bagian lagi. Capek yang kemarin belum habis. Nanti mau masak ganti bagian. Mana bagiannya? Orang ada ya? Masak-masaknya. Ini ya setahun kayak sebulan. Asalnya tuh kayak syaham. Setahun kayak sebulan kayak seminggu kayak satu hari seperti seorang lamanya membakar rumput kering.
Begitu timbangan cepat kan? Nah itu satu hari. Wah, satu hari jadi kita cepat benar. Nah itu akhir zaman. Akhir zaman ya. Tambah terasa kita udah menuju benar-benar akhir zaman ya. Jadi fayajibul imanu bi husuliha fi akhir zaman. Wajib kita imani tanda-tanda iman besar yang bakal terjadi di akhir zaman. Wajib kita imani. Ya, kita imani, kita percaya, kita imani, tidak kita ingkari. Ya. Wa dzalika tanda-tanda besar adalah kauduhuril mahdi al-muntadhari. Seperti keluarnya muncul Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Muntadhar yang tunggu-tunggu. Kenapa Imam Mahdi itu tunggu? Karena untuk beresin dunia. Dunia nggak bisa diberesin kecuali dengan muncul Imam Mahdi. Amerika mau beresin berantakan Amerika, makin berantakan. Ini Eropa mau beresin makin berantakan. Yang bisa beresin dunia dari kerusakan cuma Imam Mahdi saja. Maka dikatakan Imam Mahdi Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Sampai sekarang tanda hari kiamat yang besar tersebut bakal terjadi. Bahkan ada yang mengatakan saking rusaknya di zaman sekarang, pembunuhan dan lain-lainnya masih banyak. Ada yang mengatakan Imam Mahdi OTW. Imam Mahdi OTW, Imam Mahdi Victorik bahasa Arabnya. Mahdi Victorik, Imam Mahdi OTW. OTW lagi OTW. Sampai kapan? Pokok OTW aja. Karena zaman udah bejat ya. Jadi seperti itu punya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang turun di akhir zaman, yang Allah Ta'ala keluarkan di akhir zaman, bernamanya sama seperti nama aku, bapaknya namanya bernama nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Rasulullah namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Akan turun di akhir zaman, beliau adalah daripada turunanku, daripada ahli baitku, daripada apa? Keluargaku. Ya, dalam kitab dikatakan Al-Hasani katanya. Ya, dia turun Hasan. Pokoknya Imam Mahdi adalah daripada ahli baitku. Yang turun kapan pokoknya? Ya, di akhir zaman. Tapi sini turun urusannya, turunnya setelah Dajjal turun. Dajjal udah merusak dunia, udah bikin berat dunia, banyak orang murtad gara-gara Dajjal. Imam Mahdi baru turun. Nah, Imam Mahdi turun, ini keluarnya untuk apa? Membunuh Dajjal. Jadi Dajjal yang bisa bunuh cuma Imam Mahdi doang. Dan emang Allah Ta'ala kasih tugas begitu. Wajib kita imani, ya. Ustaz, minta panjang umurah, saya panggil Imam Mahdi. Tapi sebelum Mahdi turun, ketemu Dajjal dulu baru ente. Mau nggak? Maksudnya rusak zaman sama Dajjal udah ngacak-ngacak dunia nih, udah ngacak-ngacak dunia. Tebet timur dia acak-acak, apalagi Trijaya. Habis Ustaz. Dunia satu Imam Mahdi luar. Ya. Nah, mana negara yang ada acaknya? Madinah nggak diasli oleh Dajjal. Nah, ya jadinya udah malaikat jaga Madinah nggak dimasukin. Maka kalau Imam Mahdi mau datang itu umroh aja ke Madinah. Jadi Mahdi selamat ya. Kapan tangannya? Tahu Mahdi OTW apa? Dajjal udah kita ngacak-ngacaknya ke Madinah. Selamat. Ya, jadi sini ya turunnya Mahdi untuk membunuh Dajjal. Namanya Muhammad bin Abdullah daripada ahli baitku ya. Menurutnya dibilang Al-Hasani, menurut sebagai riwayat Al-Hasani, pokok kesimpulannya daripada keluargaku, daripada ahli baitku, daripada turunanku, yaitu Imam Mahdi ya, Mahdi Muntadhar, Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya ya. Kapan ya nanti? Berapa tahun Imam Mahdi ngebenerin dunia dari kerusakan Dajjal? Dalam kitab dikatakan 7 atau 8 tahun. Ya, 7 atau 8 tahun Imam Mahdi ngeberesin dunia. Yang tadi diacak-acak sama Dajjal, ya, kemudian diberesin sama Imam Mahdi lagi. Nah, karena Dajjal dahsyat, ya, tipu dayanya tuh, ya. Maka Imam Mahdi turun untuk apa? Untuk bunuh Dajjal. Bersama siapa? Bersama Nabi Isa. Nah, Zuhur keluar, mana keluar? Udah apa? Udah lahir belum Imam Mahdi? Wallah, kita nggak tahu. Pokoknya nanti keluar Imam Mahdi berdua sama Nabi Isa. Nabi Isa yang sedang di langit turun. Nabi Isa sebenarnya belum nikah. Walakin rafa'nahu angkat, tapi kami angkat ke langit Nabi Isa.
Ya makanya yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ada waktu dikejar-kejar Allah Ta'ala angkat Nabi Isa, ada satu orang Allah Ta'ala Allah Ta'ala serupai mukanya satu orang ke muka Nabi Isa. Sama persis. Nah ini Isa nih, ini Isa. Ditangkap, disalib. Padahal Nabi Isa udah di langit udah terangkat. Nah, diangkat jadi yang disalib bukan Nabi Isa. Ya udah akhirnya dianggap Nabi Isa ya. Urusan dia ya Nabi Isa. Kapan turunnya? Turunnya di akhir zaman bersama Imam Mahdi. Nah, di sini Nabi Isa tua dong. Kan? Karena jarak dari Nabi Isa ke Rasulullah SAW 600 tahun kosong. 600 tahun kosong nggak ada Nabi, kemudian ada Rasul lahir. Nah, karena Nabi Isa tua nggak? Nah, lo gimana kita kan? Ya. Karena kalau Nabi Isa tua, aki-aki, bagaimana kalau Dajjal? Nah, udah Rasul Allah, artinya kemungkinan bisa disebut ya muda kembali, nggak tua-tua karena apa? Untuk membunuh Dajjal. Nah, si Nabi Isa turun, ya, kemudian Nabi Isa tersebut membawa beriman terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau nggak pakai syariat sendiri, ya, pakai syariat Nabi Muhammad. Kemudian dalam riwayat lain katakan Nabi Isa nikah, kemudian punya anak. Kemudian Nabi Isa nggak pernah meninggal dunia, makamnya udah disiapin sama Allah di sebelah kuburan Rasulullah SAW. Ya, jadi kepada Rasulullah nanti ada tempat buat Nabi Isa. Emang Allah tak diatur. Sekarang bisa nggak ada orang di kuburan bang Nabi Isa di tempat situ? Nggak bisa. Udah Allah telah jaga. Ya, anggap siapa kayak raja kuburan situ nggak bisa. Emang Allah siapin untuk Nabi Isa. Nah, jadi bisa sampai sekarang belum wafat. Nabi Isa ada di mana? Ada di langit. Nah, akan turun di akhir zaman bersama Imam Mahdi untuk membunuh Nabi. Untuk merusak Dajjal. Wa khurujid Dajjal. Nah, kemudian keluarnya Dajjal. Ini tidak tertib. Ada yang mengatakan Dajjal itu turun baru keluar Imam Mahdi. Nah, Dajjal makhluk Allah Ta'ala yang nyesatin umat manusia. Orang banyak murtad gara-gara Dajjal. Maka kita banyak minta perlindungan pada Allah. Allah mena'udzubika min syarri fitnatid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah daripada apa? Daripada kejahatan fitnah Dajjal. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan bagaimana Dajjal fitnah Dajjal. Dajjal punya kekuatan yang hebat. Orang yang percaya sama Dajjal hidupnya kaya raya, yang mengingkari hidup miskin. Orang di akhir zaman mau kaya miskin. Ya, percaya Dajjal sebagai Tuhannya, sebagai penyelamat, ya, hidupnya kaya raya, mewah hidupnya, bergelimpangan harta. Yang gak percaya, yang melawan hidupnya susah, miskin. Nah, maka orang di akhir zaman pilih apa tuh negara? Kaya. Nah, ini Dajjal, ya, punya kehebatan yang Allah berikan apa? Supaya orang percaya kehebatan beliau, bilang apa yang dia minta Allah kasih. Dia ngomong ke langit, wahai langit, turun hujan. Pagi berhenti. Bagaimana orang nggak percaya? Paham nggak? Itu mau minta emas, mau minta apa? Emas datang. Minta apa lagi itu? Berlian. Nah, percaya nggak? Kontanitas. Dikasih kontan, ya, apapun kita dikasih. Mau apa dikasih? Mau stop. Angin, hujan, stop angin, stop. Orang, wah benar hebat ya, hebat. Percaya nggak? Percaya. Nah, tapi yang nggak percaya, yang Allah selamatkan imannya di akhir zaman. Jadi pada saat itu turun Dajjal banyak orang murtad. Nah begitu dia turun banyak orang murtad, kerusakan di bumi merajalela. Sedunia tuh merajalela. Kemudian Imam Mahdi sama Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, semua penduduk dunia dalam keadaan sentosa aman. Dajjal udah dibunuh, bahkan dalam riwayat tadi katakan nggak ada lagi ada babi di muka bumi, dibunuh juga, mati semua. Ya, dengan munculnya Imam Mahdi sama Nabi Isa untuk membunuh Dajjal lainnya. Pokok zaman ya benar semua tuh, benar semua, jadinya semuanya damai kembali. Dajjal berhasil dibunuh, ya pengaruhnya udah hilang. Ya, kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Nah, nggak berapa lama, ya kemudian zaman rusak lagi. Nah, menuju ke terakhir, menuju kehancuran. Nah, kehancuran
Kemudian zaman rusak lagi, mukmin meninggal dunia, yang tinggal hanya orang kafir saja. Orang kafir saja, kemudian baru terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat tidak bakal dialami oleh orang mukmin, orang yang ada imannya ke hari kiamat. Kenapa? Sayangnya Allah Ta'ala kepada para mukminin yang sampai merasakan dahsyatnya hari kiamat. Biar orang kafir saya kita kalau bisa live streaming aja. Ya, live streaming aja di mana? Di akhirat ya. Makanya kalau mati bawa data ya banyak ya. Ya, datanya terbawa dunia begitu ya. Nah, terus ini wa nuzul Isa ibni Maryam alaihissalam. Kemudian tanda besar yang berikutnya ada turunnya Nabi Isa. Kata nuzul, kata-kata nazar yanzilu turun. Emang turun dari mana? Turun dari langit. Karena Nabi Isa di mana? Ada di langit. Ya, tugasnya belum ada. Jadi Nabi Isa sekarang lagi nunggu tugas untuk turun di akhir zaman. Bakal terjadi, bakal begitu. Ya, turunnya Nabi Isa ibni Maryam. Ya, kenapa kan ibni Maryam? Karena Nabi Isa nggak punya bapak. Kok bikin ibunya sih? Karena nggak punya bapak. Nabi Isa punya bapak kan? Nggak punya bapak. Ya, nah Isa ibni Maryam. Zaman sekarang ada nggak anak orang nggak punya bapak? Banyak. Bapaknya kabur. Ya, bapaknya kabur. Nah, anak Maryam Isa nggak punya bapak. Ya. Ada yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, sahabat? Amin. Nabi Adam. Nabi Adam Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, apa lagi? Maka ada teka-teki. Apa di tubuh Nabi Adam yang kita nggak punya? Nah, apa yang di tubuh Nabi Adam yang kita nggak punya? Mata kita punya mata. Nabi Adam punya mata. Kita punya kuping, Nabi Adam punya kuping. Kita punya kemaluan, Nabi Adam punya kemaluan. Punya tangan, Nabi kan apa yang kita punya Nabi Adam nggak punya. Selain bapak ibu, udah pasti bapak ibu pasti. Anggota tubuh, dia anggota tubuh. Pusar. Nabi Adam nggak ada pusarnya. Pusar untuk apa pusar? Supaya makanan. Supaya makanan. Kalau gimana kamu juga bilang nggak ada pusar? Karena ada yang dari kita nggak ada pusar. Dia nggak pusar. bodong ya. Pusar ya. Terus yang kita wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Ya, tanda hari kiamat besar adalah keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini makhluk Allah Ta'ala berusak keluar. Ini dalam kitab dikatakan tubuhnya seperti tubuh orang Turki. Tepuk-tepuk menilai orang Turki ya. Orang Turki kalau masih muda keren-keren, tinggi-tinggi. Ceweknya ke anak cowoknya sama, keren. Maka kalau punya lihat orang Turki itu yang masih SMA enak aja. Tapi kalau udah mak gebrok pendek apa tuh? buntel. Kata mana begitu? Sampai banyak makan zaitun apa tuh? Kalau begitu, Turki begitu ya. Ada kok orang Turki begitu. Makanya pernah lihat celana orang Turki ya? Orang Turki kalau pakai celana tuh, kalau kita apa ya? Namanya apa ya? Besak. Ini besarnya sampai bawah. Bukan pelere panjang, bukan. Atau emang begitu atau apa tuh? Kamuat. Ciri khasnya kali. Jadi sampai pertengahan. Ini ngopek, orang kondor bukan? Yang begitu ya, model begitu ya. Nah ini ya dalam kita katakan Ma'juj makhluknya perawakan orang Turki, matanya sipit, hidungnya pesek. Nggak gitu jelek. Ya berapa pos tubuh orang Turki, hidungnya pesek, mata sipit. Itu bakal merusak dia keluar nanti. Ngomong gimana ngomong? Emang mungkin kali ya gimana gitu. Ya, jadi mata sipit, hidung pesek lebar hidungnya. Ya, pesek lebar. Ya, ini ciri khas daripada makhluk bernama Ya'juj wa Ma'juj. Ya, zaman keluar. Ya, kita ngalamin gitu ya, Ini keluar diri keluar. Ya semua keluar ya. Tapi tertibnya nanti macam-macam. Ada yang bilang Dajjal turun, kemudian baru Nabi Isa yang Mahdi, kemudian turun dari Ma'juj, kemudian turun kemudian macam-macam.
Ada yang bilang kata nggak berapa lama ada tahapan sampai manusia dibuat kelabakan. Nah, kelabakan karena orang ahli masyarakat bilang apa tenang aja, tapi nanti barang kelabakan dia. Apa nih? Jadi, yang buat mereka bingung nanti terbitnya matahari dari barat. Nah, boleh kelabakan. Ini sistem konsletnya, sistem konslet. Ya kan enggak, bukan konslet yang udah gitu. Emang udah sunatullah bakal terjadi begitu dari zaman matahari bakal terbit dari barat. Kelabakan ya kita. Kelabakan. Nah, mereka kita nggak ngalamin ya. Nah, terus ini kita wa khurujid dabati. Nah, dan turun ada makhluk ya makhluk melata atau bentuknya seperti apa dabat itu makhluk melata ya itu bakal keluar lagi dari mana negaranya bawa alam bakal keluar rombongan saking banyaknya makhluk jelata yang jelata bentuk tabu ainal mu'minan fayudhi'u bihi wajuhu. Maka di sini ya kalau yang mandang mata orang mukmin akan nampak tulisan mukmin, orang mukmin. Ya, fayudhi'u bihi wajuhu, maka mukanya bercahaya. Ya, tapi kalau orang kafir gimana? Wa baina ainil kafiri, di antara dua mata orang kafir tulisan kafirun, dia orang kafir. Fayasbadu wajuhu, maka mukanya jadi hitam. Nah, jadi maknanya apa? Ada perbedaan orang mukmin sama orang kafir. Orang mukmin ada kata-kata mukmin, mukanya bercahaya. Tapi kalau buat orang kafir, ya ada kata kafir, mukanya hitam. Tahu dia di zaman. Gabah, ya makhluk jelata ya dari zamannya. Watul syamsi min maghribiha. Kemudian tanda yang besar yang lain adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, ini kelabakan. Orang yang tidur barat, matahari biasa timbulnya dari barat. Bukan dari timur ke barat, dari barat ke timur. Nah, ini baru manusia kelabakan. Nah, kelabakan karena terbitnya matahari dari barat. Ya. Fayughlaqu babu taubati. Pada saat demikian tertutuplah pintu tobat. Orang kafir mau beriman ditolak. Ya. Orang mukmin ya mau tobat ditolak semua. Pintu tobat ditutup. Ya. Maka dikatakan fayughlaqu babu taubat. Pada saat demikian kalau matahari sudah terbit dari barat, maka pintu tobat tertutup. Nah, ini jauh. Dia bilang ini jauh nih. Ya, kita nggak ngalamin, tapi ada saat pintu taubat tertutup buat kita sebentar lagi. Kapan? Waktu roh kita sudah sampai ke rongkongan. Kalau matahari terbit ke barat kita anggap jauh deh, ya langsung lama, nggak anggap bisa gitu. Tapi ada saat pintu taubat tertutup buat pribadi, buat seseorang, buat individu. Ya, tapi waktu nggak sama. Ketika roh mereka sudah sampai ke rongkongan. Waktu lu sampai ke rongkongan, pintu taubat bersuara tertutup. Tapi kalau yang dari barat, semuanya tertutup sedunia. Ya, matahari terbit dari barat, dari barat, semua pintu taubat sedunia diolah tertutup. Orang kafir mau beriman Allah tolak. Nah, itu kalau secara global. Nah, maknanya ada kejadian menimpa seorang pintu taubat bakal tutup kalau rohnya sudah sampai ke rongkongan. Terus sudah sampai ke rongkongan, maka pintu taubat tutup buat dia. Nah, kapan? Sebentar lagi. Bisa nggak kita bilang masih lama? Nggak bisa. Sampai itu termalam roh kita sampai ke rongkongan. Sampai itu tak isya. Sampai besok subuh roh kita sampai ke rongkongan. Bahkan ngalamin nggak? Ngalamin. Maka sekarang sebelum roh sampai ke rongkongan, perbanyak tobat agar kita apa? Kita nggak nyesel. Karena kalau nunggu di tobatnya tutup yang secara sedunia makin lama, tapi kita akan mengalami pintu tobat tertutup buat kita. Bentar lagi kita akan mengalami apa? Roh sampai ke rongkongan. Nah, itulah saat kita ditolaknya pintu tobat. Maka sekarang banyak tobat sebelum terus sampai ke rongkongannya. Wa dzalika hina, dapat itu ketika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat lahu imaniha khairan. Ya, pada saat itu iman seorang enggak ada manfaatnya. Mana nggak ada manfaatnya ditolak sama Allah Ta'ala. Orang kafir mau beriman ditolak. Lam takun aman min qabl, yang mana mereka sebelumnya nggak mau beriman. Dulu nggak mau beriman, begitu matahari terbit dari barat, pada bingung. Wah, benar nih. Ayo kita beriman ya. Udah, kata malaikat habis. Waktunya habis. Itu sampai injury time nggak mau juga tobat. Sekarang matahari terbit dari barat masih mau tobat ditolak. Lam takun aman min qabl, yang awalnya nggak beriman. Ya. Awak sahabat imannya, atau dia berbuat baik
ya ditolak juga. Termasuk apa? Termasuk nanti ada orang mau sodakoh, berbuat baik sodakoh dengan emas, nggak ada yang terima. Kan semua pada orang kaya. Nah, artinya orang mau kasih emas, anda mau sodakoh itu emas 1 kilo, oh banyak anak. Ini anak kasih 5 kilo. Paham nggak? Nah, dari zaman ini artinya perbuatan baik seorang ditolak lagi, habis. Ya tobat tolak, berbuat baik tolak juga. Kenapa? Karena waktu udah habis untuk berbuat baiknya. Termasuk Fir'aun waktu mau meninggal dunia kan mengatakan apa? Amantu bi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Nabi Tuhan Nabi Isa dan Harun, Nabi Musa dan Harun. Allah Ta'ala kenapa? Ruhnya sudah sampai ke Romawi. Ya. Wa dhuhuril dajjal fayanqutu fil ardi arba'ina yawman. Dajjal keluar nanti, ya. Dia Dajjal ada di muka bumi ngacak-ngacak gak lama, cuma 40 hari. Tapi 40 hari bisa berantakin dunia. Berantakan 40 hari doang, Dajjal gak lama-lama. 40 hari tapi bisa berantakin dunia. Jadi fayanqutu fil ardi arba'ina yawman. Nabi apa si Dajjal misalnya berkecamuk yang menetap di bumi selama 40 hari. Misi yang berhasil seluruh dunia. Ya, utara, selatan, barat, timur diacak-acak oleh Dajjal selama 40 hari. Kemudian hari ke-40-nya dibunuh sama Nabi Isa. Si Dajjal meninggal dunia ya. Wa kharabil Ka'bati ala yadil habasyati ba'da mauti Isa alaihissalam. Kemudian tanda kiamat terakhir yang besar yang lain adalah hancurnya Ka'bah. Hancurnya Ka'bah di tangan penguasa dari Ethiopia, Habasyah. Nah, sebagaimana dulu kan ada Namrud dari Habasyah ingin hancur Ka'bah. Nanti itu ulang lagi, ya di akhir zaman raja dari Habasyah, pemimpin Habasyah ngancurin Ka'bah, berhasil. Ka'bah hancur. Nah, jadi maknanya selama Ka'bah belum hancur, masih ada orang umroh, ada haji, tawaf dan lainnya, motor, ya wadah atau apa juga. Kiamat masih belum bakal terjadi karena Ka'bahnya masih utuh. Terus suatu saat Allah telah nggak jaga lagi, emang udah menuju kehancuran dunia. Ya Ka'bah bakal hancur. Kemana pemerintah Saudinya? Nggak tahu deh. Ya pokok udah ya kan sekarang sekalipun yang jaga Allah Ta'ala juga. Ya nanti Allah Ta'ala nggak jaga lagi. Emang udah begitu. Udah jalannya begitu, Ka'bah di akhir zaman bakal hancur di tangan penguasa dari Habasyah. Habasyah kita artikan Ethiopia sekarang. Ya Ethiopia, ya. Kapan terjadinya? Ba'da mauti Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa meninggal. Nabi Isa meninggal dunia, meninggal dunia, Ka'bah hancur. Nah, bisa nggak umroh lagi? Udah hancur, nggak umroh lagi. Dulu nggak mau umroh. Sekarang udah hancur mau umroh. Paham nggak? Ya. Udah berangkat sekarang umroh, yang punya duit umroh deh, yang punya duit haji deh. Jangan nanti udah hancur. Nah, hancur nenek. Gak pakai bisa lagi, ya. Pesawat murah nih, pesawat murah. Udah hancur Ka'bah. Nah, belum hancur, ya minta sama Allah. Yang punya duit minta sama Allah biar bisa pergi haji atau umroh. Yang nggak punya duit jangan pasrah sama keadaan. Allah Ta'ala Maha mampu untuk bisa berangkatin orang miskin haji, untuk bisa memberangkatin orang umroh haji, bisa kan? Jangan pasrah meminta Allah. Ya Allah, aku kan kepada Baitullah, kepada rumahmu ya Allah. Aku kan kepada Nabi Muhammad SAW. Kangen ya Allah. Bawa aku sana. Insya Allah Allah telah bantu. Tapi kalau kita pasrah sama keadaan, nggak minta, berarti kalau nggak minta nggak butuh. Kalau ente minta, ente butuh. Kalau ente nggak minta, ya ente nggak mau umroh. Ya, umroh. Ya, gini aja. Ente nggak mau haji, pergi haji. Ya, pasti jangan. Ya, makanya ente kalau ada yang nanya, ente tahun ini mau haji? Enggak. Jangan enggak. Insya Allah. Paham enggak? Kalau enggak berarti nggak mau dia. Paham enggak? Itu sekalipun kita nggak daftar, bisa nggak berangkat? Bisa. Kalau Allah izinkan. Ada kalau menjadi mendadak. Ada, ya. Itu katanya itu mau pergi tiap tahun mau pergi haji, gitu. Tapi belum Allah Taala apa tuh?
Belum Allah terpanggil, belum Allah izinin, tiap tahun berjanji. Ya, dia kata dengan dia mau berjanji tahun depan, iya dia mau berjanji, tiap tahun berjanji. Nah, jadi dengan ada keinginan yang kuat, insya Allah Allah telah bantu. Tapi kalau kita pasrah sama keadaan, ya udah Allah nggak bantu. Berarti kalau kita nggak minta, kita nggak butuh. Kalau kita nggak minta, berarti kita nggak mau nunggu keadaan, nungguin duit dari langit kapan datangnya, kapan terjadi. Ada ngarepin $100.000 jatuh dari langit. Pakai kotak kardus ya, pakai nggak bakar. Apa? Ya, jadi minta apa? Minta sama Allah Ta'ala pengen pergi haji, pengen apa? Sebelum rusaknya Ka'bah. Ka'bah bakal hancur, bakal hancur ya. Kapan? Ba'da mauti Isa alaihissalam, setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, dan memang meninggal dunia dikuburi, kemudian Ka'bah hancur. Ka'bah hancur ya. Nah, ini menandakan detik-detik hari kiamat sudah hijrah time ya. Kenapa? Orang nggak ditawar lagi. Orang nggak ada yang sholat lagi, udah tempat-tempat mulia habis semua. Ya. Waratil Qur'ani minal mashaib wa sudur. Kemudian tadi hari kiamat yang besar yang lain adalah terhapusnya Quran, tulisan Quran dari lembaran. Quran cuma kertas doang. Ini masih ada Quran, sekarang masih ada tulisan yang ngaji, baca Quran. Nanti ada zaman tinggal kertas doang, tulisan nggak ada. Wasudur, orang yang hafal hilang hafalannya. Karena masih banyak nggak? Yang hafal masih banyak, Quran masih banyak. Kita nggak mau baca, nungguin nanti Quran hilang tulisannya. Ya, kalau Quran tulisannya begitu mau baca apaan? Kertas doang. Ya, wasudur, orang yang hafal hilang hafalannya. Nah, bagaimana? Mananya? Ya, yang hafal Quran hilang semua. Quran kan mau ngaji, nggak ada Qurannya lagi. Kok kertas doang nih? Coba dimainkan kali, naruh di lemari besi. Dia masuk Quran besi, buka. Ya sama juga. Itu saya bilang, udah begitu. Kalau udah begitu, Allah tahu yang begitu, cuma mau taruh di mana kayak, ya hilang semua. Wasudur yang di dada orang apa hilang semua. Ya, jadi mana apa? Mananya ya pada saat itu udah kebaikan saudara Allah Ta'ala tolak. Ya. Fala yabqa fil ardi ayatun, maka tidak ada yang tersisa kecuali satu ayat itu enggak ada. Ini ya Quran hilang di tulisan dan yang di dada orang yang dihafal, anggap hilangnya cuma 15 juz, enggak, semuanya. Tidak tersisa sekalipun satu ayat, nggak tersisa, habis semuanya. Habis semua. Ya kapan tuh? Di akhir zaman. Ini tanda hari kiamat besar. Nah, sekarang Quran masih ada gak? Masih ada tulisannya. Ya banyak orang yang masih apa? Ya belajar Quran, baca Quran. Kemudian apa? Ya ngaji tentang Al-Quran. Agar apa? Agar kita nggak nyesel nanti dari zaman Quran udah nggak ada, baru mau ngaji. Maka dikatakan bukan hanya Quran aja, buku agama hilang juga. Kan kita buku agama ada Quran enggak? Kita hukum-hukum dari Quran, dari hadis hilang semua. Karena kalau hilang semua, udah kita ke rumah ustaznya aja deh. Ustaznya udah mati. Kita nyari Ar-Rahman ya. Ya, kok putih semua nih? Fotokopi jelek katanya. Habis semuanya. Udah ke rumah ustaz ini nih, ustaz itu udah nggak ada. Nah kan kebingungan nih, mau ngaji Quran udah nggak ada, mau belajar ulama udah nggak ada, kita agama udah hilang semua. Nah manusia kelabakan, mau kemana? Nah udah kita ke Abah Aus aja. Abah Aus ya, udah ke sana aja ya. Malah ya bukan berarti ayatun, maka nggak sisa lagi, bukan bisa satu ayat pun nggak ada, habis semua. Maksudnya hilangnya bukan sedikit, semuanya satu ayat itu nggak ada. Ya. Wa zuhuri rihin taqbidu ruha kulli mu'minin hatta la yabqa ila syirun nas. Dan di akhir akan keluarnya udara ya atau angin, udara kita anggap udara, oksigen yang dapat mencabut nyawa tiap mukmin. Jadi udah injury time, benar-benar kiamat, udah titik terakhir, Allah tak kirim oksigen, udara atau angin, orang mukmin cium,
jamblang mati. Takbitur halal mukmin, yang mencabut nyawa tiap mukmin. Pokok orang yang masih ada imannya hidup mati. Aku jangan heran nanti ada yang mati di depan rumah, ada yang mati di pasar, ada yang mati di jalanan, ada yang mati lampu merah, ada yang mati di rumah janda. Mati gak masih ada? Janda mati juga jandanya. Kalau janda yang mukmin mati gak? Janda yang mukmin mati juga. Bukan mati. Mati. Ada yang mati di mana? Ada yang mati di Empang. Ada. Mana itu? Ada kan yang mati di pesawat? Ada. Kan maksudnya udara oksigen. Oksigen tuh dunia. Yang mati di pesawat ada tuh. Jadi orang mukmin pokok yang ada imannya mati. Nah, mulai saat itu orang kafir gembira. Wah enak nih. Ini saat yang kita tunggu-tunggu nih. Gak ada orang Islam. Kita semuanya satu sedunia, satu agama. Islam gak ada. Ini kita tunggu. Dia gak tahu bakal kiamat. Gila tuh dia. Wah enak nih. Ya gak perlu bunuh orang Islam lagi nih. Gak perlu itu. Jadi orang kafir datang yang mati. Wah Udin mati, ya Ahmad, ini Ian, ya, semua Muslim semua nih, ya, yang nama tuh, apa tuh? Siapa? Yang Manus, apa tuh? Apa tuh? John Breaker, apa tuh? Macam-macam. David. Mati semua Muslim, rumah itu gimana mati? Muslim semua, rumah itu Muslim sana, Muslim semua. Nah, jadi dia kira enak nih, nggak ada orang Islam lagi. Nggak ada pesaing lagi, udah jadi nggak tahu ini udah ijtihad. Kenapa demikian tuh? Ya, hatta la yabqa ila syirnas yataharujuna tahjil umur. Sehingga nggak ada yang tersisa kecuali orang kafir semua. Pokok orang yang masih ada imannya mati semua, yang masih hidup cuma orang kafir aja. Syirnas orang kafir, ya orang kafir orang jahat. Yataharujuna tahjil umur. Mereka apa taharujun? Kebingungan, teriak-teriak seperti teriakan keledai. Ya, nah, kemudian fa'alaihim taqumu sa'atu, maka mereka akan mengalami hari kiamat. Nah, jadi kenapa Allah telah matikan dulu? Tadi yang bilang Allah telah kasihan, sayang sama orang mukmin. Allah telah nggak mau mereka merasakan dahsyat hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya? Langit rubuh, ya, langit rubuh, kemudian bumi meletus, gempa bumi. Ya, dan gempa semuanya merata tuh, gempa bumi seluruh dunia, kemudian apa lagi? Ya, air laut tumpah semuanya, kemudian apa lagi? Orang yang lagi hamil beranak di tempat, ya, kemudian yang ibu lagi menyusui, sakit dahsyatnya lupa sama bayinya. Karena kejadian apa? Kira-kira ibu lupa sama anaknya nggak ada. Ada kebakaran, anakku begitu kan? Apalagi ada gempa bumi, tsunami, mencari anak kan? Nah, tapi nanti hari kiamat ibu sama bayinya lupa. Berarti dahsyat gak? Sampai lupa. Nah, nanti dahsyatnya begitu. Makanya begitu dahsyatnya Allah Ta'ala gak pengen orang mukmin ngerasain dahsyatnya. Sayang ya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala matiin dulu orang mukmin sehingga mereka gak merasakan dahsyat hari kiamat. Ya amin ya rabbal alamin insyaallah. Allah selamat kita semuanya ya. Amin. Wabil hadis dalam suatu dikatakan la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah. Enggak bakal terjadi hari kiamat kalau masih ada orang yang nyebut nama Allah. Namanya apa? Nanti Quran udah Quran udah hilang, semua tulisan agama hilang, kemudian udah ada orang mukmin pada mati, enggak ada lagi nyebut nama Allah. Semua orang kafir semua. Selama ada orang nyebut nama Allah, enggak bakal terjadi hari kiamat. Selama ada pengajian, enggak bakal terjadi kiamat. Selama ada orang tahlil, nggak jadi kiamat. Selama ada orang maulid, nggak jadi kiamat. Selama ada baca Quran, nggak jadi kiamat. Pokok ada nyebut nama Allah aja, nggak jadi kiamat. Karena kita nyebut nama Allah kan, nggak jadi hari kiamat. Kita tadi nyebut nama Allah kan, la ilaha illallah, nggak terjadi kiamat. Nah, maka gembiralah orang-orang kalau masih ada orang-orang apa tahlil. Wah, orang tahlil. Nah, hari kiamat jauh deh. Jauh. Tapi kalau nggak ada yang udah nanti dari zaman nama Allah sebut aku udah habis. Nah, udah hari kiamat terjadi. Ya, insyaallah Allah telah selamat kita daripada fitnah dajjal, fitnah tanda-tanda hari kiamat, dan Allah telah selamat kita daripada dahsyatnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai saja. Ya. Kata malam depan penutupan.
Cuma digabung sama pengajian malam-malam bukan Bang Ian. Kata Bang Ian capeknya biar 2 kali nih. Kata Bang Ian ya. Jadi masa depan penutupan ya. Nah, depan kita baca khotimatul bisyafa'ah. Ya, bab terakhir tentang syafaat. Ya, jadi kitabnya terakhir tentang syafaat. Habis lebaran kita ganti kitab baru. Kitabnya apa? Belum ketahuan. Nanti kabarin ya. Wallahu a'lam.